Amin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang kami muliakan, kami ucapkan selamat datang kembali di Masjid Raya Pondok Indah dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah hari ini, hari Jumat tanggal 15 September 2023 Miladiyah, bertepatan dengan 29 Safar 1445 Hijriah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring salam semoga tersampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga kita umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulai ibadah Jumat, izinkan kami menyampaikan beberapa buah pengumuman. Namun jamaah dimohon untuk selalu meluruskan dan merapatkan shaf, menonaktifkan alat komunikasi, handphone dan sejenisnya, menitipkan sendal sepatu pada petugas resmi dari masjid. Juga jamaah dimohon tetap menjaga kesehatan di area masjid. Dan bagi jamaah yang akan menyisihkan sebagian rezekinya atau infaknya ke masjid, bisa mengisi kotak amal yang kami edarkan, atau jamaah bisa memanfaatkan kode QR atau QRIS yang kami tempatkan di pintu masuk masjid. Dan yang terakhir, mari kita berserah diri kepada Allah. Semoga Allah selalu menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang dapat kami sampaikan, yang pertama, informasi dari luar masjid. Dewan Masjid Indonesia Ranting Pondok Pinang mengundang jamaah dalam acara suling subuh keliling gabungan putaran ke-15. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Ahad 17 September 2023 pukul 4 sampai dengan selesai dengan penceramah Kiai Haji Ahmad Sajadi SHMH, bertempat di Masjid Baitul Ula, Jalan Buana Raya RT 1 Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Sholat subuh keliling bertujuan membina silaturahmi antara pemerintah dan ulama setelah Umar. Kemudian informasi kedua, informasi kajian di Masjid Raya Pondok Indah. Komunitas Bujang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengundang jamaah mengikuti kajian pada Sabtu besok 16 September 2023 pukul 5 sampai dengan pukul 7, bertempat di ruang sholat atau ruang ibadah Masjid Raya Pondok Indah bersama narasumber Ustaz Dr. Ahmad Syarwat LCMH yang akan menyampaikan tema mengenal lebih dekat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kajian dilaksanakan secara offline dan online. Berikutnya pengajian tafsir Al-Quran secara live dan online masih bersama Bujang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Kajian dilaksanakan pada hari Minggu atau hari Ahad 17 September 2023 mulai pukul 5 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang ibadah masjid, dengan narasumber Dr. Rusli Hasbi LCMA melanjutkan tafsir surat Al-Anfal ayat 6 sampai dengan ayat 18. Dan acara diakhiri dengan silaturahmi online secara daring pada saudara-saudara kita sama muslim dari negara-negara lain. Informasi ketiga, Masjid Raya Pondok Indah akan melaksanakan pelatihan mengelola atau merintis majelis taklim. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Ahad atau hari Minggu, tepatnya tanggal 24 September 2023 mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12. Narasumber yang akan menyampaikan yaitu Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Yani. Infak pendaftaran sebesar 150.000 setiap peserta. Sudah mendapatkan buku panduan, snack dan ruangan pelatihan ber-AC. Bagi jamaah yang berminat atau yang punya majelis taklim di rumahnya, bisa diinfokan dan bisa untuk mengikuti pelatihan ini. Berikutnya, Masjid Raya Pondok Indah masih membuka kelas tahsin Al-Quran
atau memperbaiki bacaan Al-Quran untuk kelas reguler selama 8 kali pertemuan. Bagi jamaah yang berminat, kami persilahkan mendaftarkan diri. Tahsin Al-Quran akan dibimbing oleh Ustadz Lutfi Fauzi, SSI. Beliau adalah praktisi ibadah atau imam dari Masjid Raya Pondok Indah. Informasi selengkapnya bisa menghubungi sekretariat masjid. Informasi berikutnya, telah dibuka pendaftaran umroh untuk periode Oktober-November 2023 serta umroh liburan sekolah bulan Desember 2023. Bagi jamaah yang berminat mengikuti umroh bisa menghubungi sekretariat masjid. Insyaallah umroh jamaah sekalian akan dibimbing oleh Ustadz yang berpengalaman, yaitu Ustadz Dr. H.C. Rusmono Haye SPDI, pembimbing yang mempunyai sertifikasi atau bersertifikasi dari Kemenak. Harga mulai dari 30 jutaan. Berikutnya, Masjid Raya Pondok Indah kembali akan mengadakan kuliah umum manajemen kematian KPJ Institut angkatan ke-82 pada hari Ahad 24 September 2023 mulai pukul 12.30 sampai dengan selesai, bertempat di ruang pendidikan masjid. Kegiatan bertujuan mengajak jamaah agar sadar dan berani dalam mengurus jenazah, mulai dari sakit, sakaratul maut, P3J atau pertolongan pertama kepada jenazah serta kematiannya. Seperti biasa, narasumber kajian akan disampaikan juga oleh Ustadz Dr. H.C. Rusmono Haye SPDI, Ketua KPJ Institut. Kegiatan untuk umum dan kuota 100 peserta. Kami silakan jamaah yang ingin mendaftarkan diri bisa menghubungi sekretariat masjid. Informasi berikutnya mengenai program bantuan kepada duafa sekitar Masjid Raya Pondok Indah. Kami telah mengoperasikan ATM beras secara gratis dengan target 100 orang duafa setiap tahun, di mana operasional program sebagian kami ambil dari infak jamaah. Bagi jamaah yang akan berpartisipasi bisa mengisi kotak infak yang berada di samping ATM beras tersebut. Berikutnya kami sampaikan laporan infak pada Jumat yang lalu. Alhamdulillah terhimpun sebesar 25.199.900 rupiah, dan infak penitipan sendal sepatu sebesar 723.000 rupiah. Atas donasi infak amal jamaah sekalian, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan amalan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami sampaikan susunan petugas Jumat pada siang hari ini. Khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Haji Royhan Sabuki dengan mengambil tema bekal terbaik. Imam Jumat akan dipimpin oleh Ustaz Haji Komarudin MPDI. Muazin dan merangkap Bilal akan dikumandangkan Ustaz Iqbal Haris SNAG. Next khotib Jumat depan akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Hussein Kadafi. Waktu zuhur pada siang hari ini pukul 11.50. Mohon maaf, mohon waktunya di hari penuh berkah Sayyidul Ayam ini, keikhlasan jamaah untuk membacakan suratul Fatihah untuk almarhumah Ibu Tarsini binti Matwalam, orang tua dari salah satu petugas kebersihan masjid, yaitu Saudara Rijal Pahlevi yang wafat beberapa hari yang lalu. Sekaligus kita niatkan untuk saudara, famili, sahabat kita, barangkali saat ini ada yang sakit, meninggal dunia, mengalami musibah dan sebagainya. Mudah-mudahan bagi yang sakit diringankan dan disembuhkan penyakitnya, bagi yang wafat arwahnya diterima di sisi Allah, dan yang mengalami musibah, bencana diberikan kesabaran dan ketabahan. Juga kita niatkan untuk jamaah yang sedang menggeluti usaha atau niaga dalam bentuk apapun, semoga usahanya diberikan kelancaran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Waktu zuhur 11:50 karena sudah masuk, kami silakan pada jamaah untuk salat sunnah terlebih dahulu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah syukran ala ma awza'na alaihi syukra wa sabran wa tasliman lima alhamana alaihi sabra alladhi asbala alaina min kifayatihi sitra wa abdalana min ba'di usri yusra wa a'zama liman ittaqah wa khafahu ajra wa wa'adana bil hasanati al-wahidati 'ashra أحمده حمد من عد حمده زخرا وجدد بالآله في كل مقام ذكرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما تلا دهر دهرا وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم ترحمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, di siang hari ini marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang menyertai kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita semua dapat berkumpul di Masjid Raya Pondok Indah ini. Mudah-mudahan dalam rangka taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, menunaikan salat Jumat berjamaah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat serta pengikut beliau yang taat hingga hari kiamat. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, hidup ini adalah perjalanan panjang sampai kita berjumpa dengan Allah. Suatu perjalanan tentu membutuhkan perbekalan. Perjalanan dari rumah ke tempat kerja, dari rumah ke kantor, membutuhkan uang bensin atau uang transport untuk PP. Ada seorang lelaki datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, saya hendak bepergian, maka berilah saya bekal." Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zawwadakallahu taqwa." Semoga Allah membekalimu dengan takwa. Lalu dia berkata lagi, "Tambahkan lagi bekal untukku ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Wa ghafara dzambak." Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahanmu. Lalu orang ini pun berkata lagi, "Tambahkan lagi bekal untukku ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu." Nabi menjawab, "Wa yassara lakal khaira haitsuma kunta." Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, pentingnya kita mempersiapkan diri dan membawa bekal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kenapa akhirnya sama-sama godan dan gadin? Godan itu artinya besok. Besok itu artinya sangat dekat. Apa yang sangat dekat dengan kita? Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kam min sahihin mata bighairi illatin wa kam min alimin 'asha hinum min ad-dahri. Berapa banyak orang yang hidup sehat, paginya sehat, siangnya sehat, matinya mendadak. Berapa banyak orang yang sehat, matinya tidak ada alasan, tanpa alasan, tiba-tiba malamnya dia mati. Wa kam min alimin, dan betapa banyak orang yang sakit, terkapar di rumah sakit, mereka masih hidup sampai hari ini. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan, diberikan kesabaran untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, setiap hari kita bekerja keras, setiap hari kita beribadah, beramal dan berdoa, karena kita yakin bahwa setiap kerja yang baik akan selalu menjadi doa yang tulus, dan setiap doa yang tulus akan selalu menjadi kerja yang baik bagi kehidupan masa depan kita. Kerja keras dan doa kita adalah refleksi batin yang penuh kesyukuran dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga di sana terdapat kegetiran dan kepahitan hidup, tapi ingat, kita masih punya harapan. Harapan adalah kekuatan kita untuk mendapat bertahan. Harapan adalah kekuatan kita untuk tegak berdiri dan melangkah, sekaligus menguatkan jiwa raga kita untuk menghapus kegetiran dan kepahitan hidup. Alangkah sempitnya hidup ini kalau bukan karena lapangnya harapan. Betapa banyak orang sukses yang memulai pekerjaan dan kehidupannya hanya mengusung sebongkah harapan. Yakinlah saudaraku, serendah-rendahnya harapan akan menjadi setinggi-tingginya kesadaran kita untuk mengubah nasib dan takdir kita di bumi ini. Hidup ini adalah pengorbanan. Hidup ini adalah perjuangan yang terus-menerus sampai kita menghadap Allah, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini jauh lebih indah kalau hubungan kita dengan Allah terjalin dengan indah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan semua urusanku padamu ya Allah. Serahkanlah semua urusan kita kepada Allah. Kita harus kembali kepada Allah untuk memperbaiki kehidupan kita sampai hari ini. Jaddidis safinata fa innal bahra amik. Perbaikilah perahu kehidupanmu karena lautan kehidupan begitu dalam. Wa huziz zada kamilan fa innas safara ba'id. Ambillah perbekalan yang sempurna karena perjalanan ini sangat jauh. Jauhnya perjalanan membuat kita lelah, karena hidup ini melelahkan. Harta, kedudukan, dan ketenaran bukan membuat kita kuat, tetapi sebaliknya malah membuat kita lemah. Orang yang gila harta, orang yang gila kedudukan dan ketenaran adalah orang-orang yang lemah. Mereka adalah orang-orang yang lemah di hadapan orang-orang yang seharusnya mereka bantu. Mereka adalah orang-orang lemah jika mereka takut kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Sedangkan orang yang menjual dunia untuk Allah, dan karena Allah mereka memperoleh kekuatan dan kemampuan yang tidak akan melemah dan tidak akan pernah kendor sedikit pun. Keikhlasan itu jauh lebih kuat daripada kekuatan material yang ditangkap mata manusia.
Seberapa besar kekuatan rohani yang dimiliki orang yang hatinya ikhlas karena Allah. Malaikat bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung?" Kata Allah, "Ada, yaitu besi." "Adakah yang lebih kuat daripada besi?" Kata Allah, "Ada, yaitu api." "Adakah yang lebih kuat daripada api?" "Ada, yaitu air." "Adakah yang lebih kuat daripada air, ya Allah?" "Ada, yaitu angin." "Yaitu air." "Lalu adakah yang lebih kuat daripada air?" "Ya, ada," kata Allah, "yaitu angin." "Adakah yang lebih kuat daripada angin?" Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Ada, yaitu anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, membenarkan kebaikan pahala yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan dan kebahagiaan. "Wa ma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Dan ada pun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan kebaikan yang Allah janjikan, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalan menuju kesukaran dan kesengsaraan. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, aku sering mendengar ayahku berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Haisam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni Abu Haisam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan Abu Haisam." Anaknya Imam Ahmad bertanya, "Wahai ayahku, siapakah Abu Haisam itu?" Lalu Imam Ahmad menjawab, "Waktu aku keluar hendak dicambuk, tiba-tiba ada seorang anak muda menarik pakaianku dari belakang. Hei Imam, apakah kau kenal denganku?" Lalu Imam Ahmad menjawab, "Maaf, saya tidak mengenalmu. Aku adalah Abu Haisam. Aku adalah seorang pencuri yang sudah divonis oleh Amirul Mukminin, akan dicambuk dan dipukul 18.000 kali. 18.000 kali. Tapi aku sabar. Aku bersabar menghadapi semua itu demi mentaati setan untuk mendapatkan dunia yang telah dijanjikan. Karena itu bersabarlah engkau, hai Imam, mentaati Ar-Rahman demi menegakkan agamamu." Seperti itulah orang-orang kafir. Seperti itulah orang-orang munafik, memiliki tekad yang mendorong mereka untuk menyebarkan kebatilan dan keburukan. Wahai Abu Abdillah, nama dari Imam Ahmad, tidakkah engkau melihat kebenaran telah dikalahkan oleh kebatilan? Imam Ahmad menjawab sekali-kali, "Tidak. Sesungguhnya kemenangan kebatilan atas kebenaran itu hakikatnya adalah perubahan hati dari petunjuk kepada kesesatan. Sedangkan hati kami tetap setia pada kebenaran. Kita harus tetap setia dan bersabar berada dalam kebenaran, sementara mereka yang berpaling dari kebenaran menukar iman mereka dengan harga dunia. Meskipun mereka dilimpahi kekuasaan, meskipun mereka dilimpahi dengan kemewahan dunia, pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang kalah. Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia takut kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia bertakwa dan dia takut kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Surat An-Nur ayat 52. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum.
Sungguh yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah saudaraku, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaqullaha innallaha wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memiliki bekal yang terbaik di hadapan Allah, yaitu bekal takwa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب المحبوب الشفيع الله ومفرج الكرب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور عزتي وسر شريف الجميل أسماء الله وصفته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب المحبوب شفيع الله مفرج الكرب وعلى آله وأزواجه وقرابته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم سلمنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله. أشهد أن محمدا رسول
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة.
رب العالمين.